Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya ya pemerintah melalui Mensesnek pastikan utang kereta cepat US dibayar pakai APBN. Padahal dulu Jokowi mengatakan proyek kereta cepat US ini akan dibangun tanpa menggunakan dana APBN ya. Bahkan dulu ada jejak digitalnya ya. Jokowi mengatakan berkali-kali janji kereta cepat haram gunakan dana APBN, tetapi fakta yang kita lihat di pemerintah Prabowo harus menanggung beban utang yaitu kerjaan daripada Jokowi ini. Dan ini benar-benar semakin memperparah ya, yaitu bengkak defisit anggaran APBN gara-gara proyek ambisius Jokowi. Padahal di rejim Jokowi dulu mengatakan bahwa proyek kereta cepat US ini adalah proyek B2B, business to business. Tetapi fakta setelah lengser ya, Cina tidak mau tahu. Jadi utang US yang harus dibayar per tahun 1,1 triliun. Padahal pendapatan US setiap hari hanya 3 miliar. Jadi biaya modal bangun US mencapai 100 triliun, bunga pinjaman 3% per tahun, jadi butuh 3 triliun seharusnya per tahun untuk membayar utang US ini. Jadi banyak masyarakat maupun netizen ya, proyek kereta cepat US ini yang merugikan negara, bahkan memakan anggaran APBN yang harus ditanggung oleh APBN. Seharusnya yang harus membayar adalah Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan yang harus membayar proyek ambisius ini, karena ini adalah ulah mereka semua. Jadi anggaran 1,1 triliun per tahun yang harus kita bayar ya ditanggung oleh rakyat Indonesia semua. Nah, kalau kita lihat kemarin ya, jika Tom Lembong dipenjara karena kebijakannya merugikan negara, bagaimana dengan orang yang mengeluarkan kebijakan kereta cepat dan IKN ya, seperti Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan? Utang kereta cepat dipastikan bakal dibayar pakai APBN. Kok enak bener ya? Kenapa harus pakai APBN? Kenapa nggak suruh si Jokowi aja yang bayar? Kan dia yang ngotot, bahkan maksa supaya proyek ini ada. Dia yang maksa proyek itu harus ada. Abis itu rakyat yang sekarang dipaksa harus bayarin utangnya. Giliran kereta cepatnya kelar, citranya Jokowi jadi naik. Sedangkan rakyat tetap aja ketempuan untuk ngebayarin utang kereta cepat. Kok enak amat hidup lu, Jok? Apa lo? Jokowi harus diminta pertanggungjawaban. Bagaimanapun juga dia yang mengklaim punya ide untuk membangun kereta cepat ini gitu, ya kan? Kita sudah tahu lah caranya bagaimana. Dia bilang, oh ini ide saya harus mewujudkannya gitu. Jadi keangkuhan dia dan apa istilahnya ya, megalomania dia sebagai seorang presiden itu ya termanifestasi di dalam keputusan-keputusan yang membebani kita semua gitu sekarang. Jadi Pak Jokowi ini selalu membangun utopia ya, sama ketika dia bercerita tentang IKN bahwa akan ada nanti bus yang tanpa supir kan gitu kan, sehingga kita bermimpi bahwa IKN menjadi kota yang high tech gitu ya. Akhirnya hutang kereta cepat yang mencapai ratusan triliun rupiah harus dicicil pakai APBN. Ya, kereta cepat US ini adalah proyek di era Jokowi. Skemanya itu adalah B2B. Dan gua harus jujur ya, proyek ini sempat gua dukung karena apa? Karena kata Jokowi tidak menggunakan APBN, tidak membebani APBN, makanya gua dukung. Nah, tapi faktanya apa? Faktanya di tengah perjalanan, proyek kereta cepat US ini ternyata masih menggunakan APBN, masih membebani APBN. Bahkan sekarang sudah diputuskan tuh bahwa cicilan hutang kereta cepat yang sebesar 1,2 triliun rupiah per tahunnya akan dibayar menggunakan APBN. Nah, pertanyaannya, mengapa proyek kereta cepat US ini harus dibayar pakai APBN? Padahal kan skemanya itu B2B. Ya, jadi jawabannya itu adalah karena pendapatan dari proyek Jokowi ini tidak mencukupi untuk mengcover seluruh biaya operasionalnya. Mulai dari gaji pegawai, maintenance, hingga cicilan hutang yang mencapai triliunan rupiah per tahunnya. Makanya ya, untuk mengcover semuanya itu, ya lagi-lagi terpaksa harus menggunakan APBN, harus menggunakan pajak dari rakyat. Jadi meskipun Jokowi itu sudah lengser, tapi proyek peninggalannya masih akan terus membebani rakyat Indonesia hingga hampir 100 tahun ke depan. Padahal apa? Padahal tidak semua rakyat Indonesia itu menikmati proyek kereta cepat bus. Tidak semuanya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau proyek Jokowi bikin negara terus terkor harus menanggung hutangnya,
Terus mengapa Jokowi sampai sekarang masih aman-aman saja? Kan itu pertanyaannya. Sementara kita tahu ada begitu banyak sekali menteri dan pejabat negara yang dijadikan tersangka karena kebijakannya itu dianggap merugikan negara. Misalnya kasus Tom Lembong, kemudian Nadiem Makarim, dan beberapa lagi pejabat lainnya. Jadi menurut kalian, apakah ini yang dinamakan keadilan? Yang pertama, pemerintah itu berbohong sejak awal. Bohongnya kenapa? Karena disebutkan bahwa proyek ini basisnya adalah B2B, business to business. Faktanya nggak ada satupun dokumen yang menyebutkan kesepakatan antara Cina dan Indonesia bahwa proyek ini basisnya business to business, itu nggak ada. G2G jadi. Ini G2B, G2B. government to business. Dimana sejak awal memang pemerintah yang menjamin proyek ini. Faktanya, 2021 dikeluarkan peraturan Presiden nomor 93 tahun 2021. Joko Widodo memerintahkan kepada Sri Mulyani menyuntikkan PMN sebesar 7 triliun kepada KAI. Dan kemudian dari 7 triliun itu 4,3 triliunnya disuntikan untuk base equity dan lonjakan cost operan kereta cepat Indonesia. Artinya apa? Sejak awal proyek ini anggarannya sudah didanai dari APBN. Ini bukan karakter proyek yang basisnya B2B tapi G2B, karena sejak awal pemerintah sudah menjamin. Makanya saya tidak kaget ketika kemarin Presiden Prabowo mengatakan bahwa saya siap mengambil alih beban untuk pembayaran cicilan bunga utang itu. Karena itu sudah jadi. Karena memang udah dari awal. Itu yang pertama itu. Pemerintah membohongi masyarakat dalam konteks itu. Yang kedua, sejak perencanaan memang udah ada korup. Saya sebutkan tadi, ini peralihan dari Jepang ke Cina ini tidak transparan. Diatur oleh segelintir orang. Jokowi, Luhut, dan kawan-kawan, dan para kroninya. Proyek ini bermasalahnya disebabkan karena apa? Ini masalahnya adalah masalah lonjakan hutang yang mengakibatkan kebangkrutan pada posisi BUMN tadi. Dan ketika kita telisik ke belakang, lonjakan utang itu disebabkan karena perencanaan atas biaya yang tidak masuk akal. Nah, di sana terlihat ada indikasi markup dan korupsi. Logika dari mana Jepang menawarkan 0,1, bersedia turun bunganya 0,5 ke 0,1%. Cina menawarkan 2%. Jokowi dan Luhut memilih 2%. Ini cicilan bunga utang yang 20 kali lipat lebih besar. Jadi pertanyaan ketika ditelisik lebih dalam, apa yang mengakibatkan Jokowi menolak tawaran yang murah dan memilih tawaran yang mahal? Tadi disebutkan ada kedekatan politik antara Joko Widodo dengan pihak Cina. Nah, itu juga yang menjadi jawaban saya. Bisa jadi lewat kedekatan itu pihak Cina memerintahkan mengendalikan Joko Widodo dalam bentuk suap, korupsi, dan macam-macam sebagai pemenang atas tender pelaksanaan proyek itu di Indonesia, diambil alih dari Jepang. Itu titik korupsi yang pertama itu. Titik korupsi yang kedua, ini 7,27 miliar ini kemahalan. Nah, 7,27 miliar dibagi dengan panjang kereta cepat Jakarta-Bandung itu 142,3 km, memunculkan angka 51,8 juta US dollar per kilometer. Proyek ini dikerjakan sama siapa? Dikerjakan sama BUMN perusahaan kereta cepat Cina. Di Cina cuma 17 juta US dollar. Ini 3 kali lipat markup ini. Ini potensi korupsi kedua yang memang harus diselesaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang ketiga, lonjakan cost operan 1,77 miliar US dollar itu udah 20% dari total nilai proyek. Ini disepakati tanpa didahului dengan audit investigasi. Cuman menggunakan tangan BPKP untuk memastikan bahwa lonjakan itu memang tidak ada peristiwa korup di dalamnya. Yang berikutnya, Luhut diutus ke Cina meminta tambahan anggaran sebesar 1,77 miliar US dollar. Pemerintah Cina menyepakati itu, tapi dengan catatan bunga utangnya dinaikkan dari 2% ke 3,4%. Korupsi lagi ini. Rakyat ini butuh kepastian. Kepastiannya apa? Jangan presiden memutuskan dulu untuk bertanggung jawab, tapi di saat yang sama dia nggak menyelesaikan ini persoalan korupsi di belakang. Jadi presiden gunakan uang negara untuk mengambil alih risiko kegagalan bayar bunga utang ke Cina. Tapi di saat yang sama dia nggak punya niat buat menyelesaikan perkara korupsi. Diselesaikan dulu ini perkara korupsi. Yang lihat proyek WUS katanya bikin ricuhnya antara Kemenke dan antara soal utangnya.
Ini di sini Pak Purbaya nggak mau bayar utang karena katanya uang rakyat untuk proyek gagal. Apakah emang betul gagal? Dan sebenarnya kapan sih utang KCIC bisa lunas kalau nggak pakai APBN? Yuk kita lihat ya dari pengeluaran dulu. Pertama, biaya untuk ngebangun KCIC itu sekitar 100 triliun, tapi nggak cukup nih, biayanya membengkak. Jadi ada tambahan 20 triliun. Jadi total biaya itu 120 triliun. Dan ini katanya 75%-nya dari utang. Nah, berarti utangnya sekitar 90 T. Kalau kita lihat bunganya nih, bunga yang dari biaya utama itu 2%, dari yang utang tambahannya itu sekitar 3,4%. Jadi total bunganya segini 2,68 T per tahun ini. Tapi jangan lupa dikali 75% karena kan utangnya cuma 75%, berarti sekitar 2 T bunganya per tahun. Kemudian dari operasional, kata Tempo ini adalah 1 triliun per tahun biaya operasionalnya. Berarti total biaya bayar utang dan operasional itu sekitar 3 T per tahun. Kemudian kita lihat dari pendapatan. Kalau kita lihat kursinya itu ada 3 kelas. Ada first class itu 18 kursi, bisa ngasilin 10 jutaan. Kemudian bisnis bisa ngasilin segini, ekonomi bisa ngasilin segini. Berarti total satu perjalanan bisa ngasilin 162 juta. Kalau kita lihat di sini perjalanan itu ada 62 perjalanan per hari. Artinya bisa ngasilin 10 miliar per hari. Berarti setahun itu 3,6 T. Ini dengan catatan kursinya terisi full selama 1 tahun ya. Segini tuh maksimal banget penghasilannya. Berarti profitnya di sini tinggal dikurangi penghasilan pengeluaran itu sekitar 600 per miliar per tahun. Berarti bayar hutang, ini profitnya buat bayar hutang, tinggal utang dibagi profit. Berarti sekitar 150 tahun baru lunas. Dengan syarat kursi usnya 100% harus sold out selama 150 tahun. Kalau kita lihat realitanya di lapangan, nih 2024 itu cuma 6,6 juta tiket yang berhasil kejual. Kalau kita lihat berapa sih kursi maksimalnya, kita jumlahin semua kursi, dikali 62 perjalanan tadi per hari, dikali 365 hari, ada sekitar 13,6 juta kursi. Berarti presentase 2024 itu yang terjual itu cuma 44,5%. Kalau kita bandingin, tadi kan 100% kejual itu 3,7 T. Berarti kalau 44,5% itu cuma 1,6 T. Ini uangnya nggak cukup buat nutupin bunga. Tadi kan bunganya 2 T. Nih bahkan kalau pakai pengeluaran itu masih minus 1,35 T. Jadi itulah hutang nggak pernah lunas. Itulah yang kata almarhum ekonom Faisal Basri, bahwa kereta ini nggak akan bisa balik modal hingga kiamat. Karena ya ini buat bayar bunga aja nggak ketutup. Lalu solusinya gimana? Ya solusinya cuma ada 2, turunin cost-nya atau tambahin revenue-nya. Bisa dari revenue bunga, jadi bunganya minta diturunin, atau bisa juga dari efisiensi energi, misal optimalkan penjadwalan supaya mengurangi cost, atau apalagi gitu ya. Kalau revenue bisa juga tambahin iklan nih, atau tambahin juga ada logistik push express, atau bisa juga fiber optik, atau juga bisa tambahin properti kayak mall, hotel, dan kantor di stasiunnya. Ini sama kayak di JR East Jepang, bahwa 60% penghasilannya itu dari propertinya. Menurut teman-teman apalagi nih solusi buat KCIC biar hutangnya segera lunas? Kita diskusi di kolom komentar ya. Yang lihat pemerintah katanya bakal pakai APBN untuk bereskan utang WUS. Oh iya. Ini apa sih dampaknya jika APBN dipakai untuk bayar KCIC? Yang pertama, dulu kan pemerintah itu nggak akan minta uang ke APBN untuk bayar KCIC ini. Berarti ini yang pertama ini udah melanggar skema awal, yaitu B2B, murni bisnis. Berarti kalau pakai APBN nanti defisit kita tuh bakal naik. Kenapa? Karena kan pengeluaran pemerintah asalnya tuh kan berarti G lama doang. Nah sekarang G baru ini pengeluaran pemerintah bakal ditambah sama pengeluaran KCIC ini penambahannya. Berarti kan nilai G-nya bakal naik. Kalau G naik berarti nilai D naik, nilai defisitnya. Nah, sedangkan di sini udah keluar nih APBN 2026 defisit itu segini nih. Defisitnya 689 triliun atau sekitar 2,6%. Nah, kalau kita lihat hutang KCIC itu kan sekitar 116 T. Nah, ini kita nggak tahu ya apakah dia bayar semua pakai APBN atau sebagian aja. Kalau pakai APBN semua nanti defisitnya bakal lebih dari 3%, 3,13%. Padahal menurut undang-undang kan maksimal 3%. Berarti kemungkinan nggak akan dipakai nih APBN semuanya. Mungkin akan dipakai sebagian. Kalau kita paksain 3%, berarti kan ada sisa sekitar 0,32% nih dari defisitnya. Itu sekitar 82 triliun nih untuk bayar KCIC. Nah kemudian 82 triliun dari mana? Nah misalkan pakai SBN, surat berharga negara, ini kan harus bayar 7% bunganya, atau sekitar 5,74 triliun tiap tahunnya pemerintah harus bayar bunga. Nah dan ini juga sebenarnya kalau 82 triliun itu dipakai untuk opportunity yang lain, kayak misalnya pengeluaran untuk edukasi, 1 miliar itu kan bisa misalkan bangun 1 kelas, berarti 82 triliun bisa bangun 82.000 kelas. Dengan SROI-nya ini 5,52, SROI itu adalah Social Return of Investment. Kemudian dari kesehatan, misalkan 100 miliar untuk 1 rumah sakit, berarti 82 triliun bisa bikin 820 rumah sakit. Dengan SROI kesehatan itu 4. Pun bisa ngebangun kereta di luar Pulau Jawa, 1 kilometernya 60 miliaran. Berarti 82 triliun bisa bikin 1367 km dengan SROI-nya 2. Nah sedangkan KCIC waktu itu di video sebelumnya aku pernah hitung, SROI KCIC itu cuma 0,045. Artinya jauh dibandingkan dengan yang lain-lain banget. Jadi pada akhirnya ya ini soal prioritas. Pilihlah kebijakan yang memberi manfaat terbesar bagi rakyat. Itu kan 3 restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya nerima sudah busuk itu barang.
kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan Cina, dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Kepres supaya timnya segera berunding, dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Kenapa terus bilang ada nanti kita WUS akan diganti dengan South China Sea? Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti bicara. Jadi kalau kita, saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Nah, baru enak. Karena kalau tidak, atau mungkin cari popularitas murahan, ya silakanlah kalau itu sih. Tapi saya pikir kita harus mendorong pemerintah ini kompak, solid untuk melakukan pembangunan ini. Basisnya data. Saya bilang silakan datang ke saya, nanti saya jawab. Apa masalah? Cina itu hanya bilang kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera. Saya bilang waktu ke Cina